Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah. Baru saja Bapak Menteri Agama telah launching program pengurus Pusat Wanita Islam berupa Bunda Wakaf. Pada kesempatan kali ini mulailah kita bersama akan berfastabiqul khairat untuk menjalankan program Bunda Wakaf Wanita Islam, mengajak pengurus, anggota, sanak saudara, kerabat, teman-teman untuk bisa menyisihkan sebagian rezekinya, mewakafkan sebagian rezekinya melalui Bunda Wakaf Wanita Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita pun akan mendiskusikan, akan membahas lebih mendalam tentang program Bunda Wakaf kali ini dengan menghadirkan para narasumber yang sangat berkompeten, yang sudah berpengalaman mengelola program wakaf uang. Yang pertama, saya akan menyampaikan selamat datang kepada hadirin yang bersedia atau berkumpul bersama kita melalui acara virtual untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan berniat untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Akan hadir bersama kita para narasumber. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Ki Haji Muhammad Nuh, dari Badan Wakaf Indonesia Pusat. Kemudian Bapak Ray Renwarin dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Kemudian Bapak Muhammad dari Dewan Masjid Indonesia Cabang Yogyakarta, dan juga bersama kita dari BTN Syariah Yogyakarta Bapak Slamet Wahyudi. Tidak berpanjang lebar, saya ingin membacakan biodata beliau. Yang pertama yang akan bersama kita adalah Bapak Renwarin, sangat terlatih dan juga sudah sangat familiar dengan program wakaf uang. Beliau sangat expert di dalam program ini. Beliau adalah Training Development Director Duta Wakaf Institute. Kemudian beliau juga aktif sebagai Partnership and Development Director Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dan juga sebagai Managing Director Biro Konsultan dan Perencanaan Wakaf Indonesia. Tidak salah kalau pada kesempatan hari ini kita mengundang beliau untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada kita semua. Narasumber yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad MAG. Beliau adalah Dewan Masjid Indonesia Cabang Yogyakarta, telah berpengalaman di dalam program tentang wakaf uang ini. Beliau lahir di Pati tahun 66. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah program Doktor Ilmu Ekonomi UII bidang keuangan Islam. Jadi tepat sekali dengan keahlian beliau. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita melalui para narasumber ini untuk lebih mudah melakukan wakaf uang. Narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Slamet Wahyudi. Slamet Wahyudi sarjana ekonomi. Beliau adalah salah satu staf di BTN Syariah Yogyakarta, berpengalaman di perbankan selama 22 tahun dan 10 tahun di BTN konvensional, 12 tahun di BTN Syariah.
Bapak Selamat Wahyudi, dosen tidak tetap di D3 Perbankan UI Yogyakarta dan lahir pada tahun 70. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita akan mendapatkan pencerahan dan inspirasi dari para narasumber kita yang sangat berkompeten. Yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Roy untuk memaparkan setidaknya 10 menit karena nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Bapak Roy. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada Ketua PP Wanita Islam dan pengurus, kemudian kepada narasumber Pak Prof. Muhammad, Pak Slamet yang nanti akan juga memberikan pemaparan, dan tidak lupa juga salam takdim buat Pak Menteri Agama Republik Indonesia. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit pemaparan cepat ya terkait dengan Dana Abadi Wanita Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Jadi pemaparan singkat tentang Dana Abadi Wanita Islam ini sebetulnya ya berkaitan dengan kebutuhan dari satu organisasi seperti organisasi wanita Islam yang cukup besar ya, anggotanya kemudian punya banyak sekali aktivitas ya. Yang kita lihat itu mulai dari aktivitas yang terkait dengan pendidikan, sosial, kesehatan, ya, dakwah, syiar, ya, seperti itu. Dan ini membutuhkan satu mekanisme pendanaan yang secara strategik bisa mendukung segala aktivitas itu, tidak hanya secara temporer, tetapi bisa mendukung ya aktivitas dari wanita Islam itu sampai terus-menerus, bahkan antar generasi, sehingga visi dan misi dari wanita Islam itu bisa tercapai. Dan ini memang harus didukung oleh satu pendanaan ya yang sistematis, dan alhamdulillah di dalam Islam kita sudah punya instrumennya, yaitu instrumen dana abadi yang kita sebut dengan wakaf uang. Nah, harapan kita dengan adanya dana abadi bagi wanita Islam ini ya, ini bisa menunjang hampir semua kebutuhan pendanaan ya, baik itu untuk operasional, baik untuk kepentingan dana syiar dan dakwah, kemudian beasiswa, kemudian sarana pendidikan, kesehatan, permodalan kerja, ya, sampai juga legacy, ya, dana yang sifatnya bisa diwariskan untuk kepengurusan setelah ini. Ya, harapan kita begitu supaya ya, visi dan misi dari wanita Islam itu bisa tercapai. Jadi keinginan dari dana abadi wanita Islam ini sendiri adalah untuk memiliki pendanaan yang kuat, di samping itu juga bisa mensejahterakan anggota dan memberikan dampak ya kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misinya. Nah, bagaimana cara menghimpunnya? Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita akan pakai mekanisme wakaf uang. Dan alhamdulillah wakaf uang ini memang satu instrumen ya yang berbeda dengan sistem sedekah yang lain, bahwa dengan bersedekah melalui mekanisme wakaf uang, sedekah kita itu diproteksi oleh aturan-aturan hukum yang sudah baku, ya, yang betul-betul rigid, yang menjamin bahwa wakaf uang kita atau sedekah kita itu betul-betul ya terjaga dan diawasi. Nah, terkait dengan wakaf uang, prinsip dari wakaf itu sendiri adalah sesuatu sedekah ya yang kemudian diproduktifkan secara komersil dan hasilnya disedekahkan kembali. Jadi prinsip ini luar biasa karena sudah 15 abad ya. Jadi dalam Islam itu sudah pada masanya itu sudah jauh melampaui pemikiran-pemikiran terkait dengan social entrepreneur ya. Jauh sebelum ada istilah CSR, itu sebetulnya Islam sudah sangat maju dari sisi pengelolaan dana sosial.
Nah, ini akan menjadi satu pendanaan strategik ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya bisa berwakaf ya. Nah, pada zaman digital seperti ini, terutama pada zaman pandemik, kita sangat membatasi untuk bertemu ya, untuk bertatap muka, sehingga alhamdulillah kita dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia sudah membuat platform yang memang itu dikhususkan bagi nazir ya untuk melakukan proses crowdfunding, dan itu alhamdulillah juga sudah bisa dikerjasamakan kepada organisasi-organisasi yang non-nazir dalam skema inkubator nazir, dan ini alhamdulillah juga sudah mendapatkan sambutan yang baik sekali. Dan saat ini wanita Islam ini menjadi mitra nazir dalam program inkubator nazir dengan nazir induk adalah Dewan Masjid Indonesia wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk bisa menghimpun secara cepat ya, karena semua pasti sudah pegang HP ya, masyarakat juga jumlah HP kita itu jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk ya, statistiknya seperti itu. Nah, maka kita akan membuat satu mekanisme yang sederhana, yaitu kita bisa berwakaf melalui sistem digital. Jadi simple sekali, tinggal klik di pasifamal.id, namanya juga kita pilih unik ya. Jadi kalau biasanya kita sering dengar istilah passive income, yaitu kalau kita bisnis, sekali kita bisnis, kemudian income-nya jalan terus-menerus. Nah, kalau amal jariah yang datang dari wakaf itu kan ibaratnya kita melakukan satu proses ibadah sekali, tetapi amalannya terus-menerus mengalir. Ini yang kita sebut dengan pasif amal. Jadi tinggal diklik di pasif amal, Bapak dan Ibu langsung bisa mencari proyek Dana Abadi Wanita Islam, ya. Langsung klik wakaf sekarang. Nanti tinggal ngisi data, kemudian isi berapa banyak yang mau diwakafkan, dan alhamdulillah juga kita sudah mengupgrade ya Bu Hanif, ini terakhir fasilitas untuk bisa berwakaf bagi almarhum. Itu pun atas permintaan dari wanita Islam supaya lebih simpel bagi ibu-ibu ya, misalnya ingin berwakaf bagi orang tua almarhum atau kakek itu sudah bisa ya. Yeah. Kita bisa tambahkan sesuai dengan kelipatan. Kalau di situ 50.000 kali 1 berarti cuma 1. Tapi kalau kita tambahkan misalnya 5, kita bisa berwakaf mungkin untuk almarhum mertua, almarhum orang tua kandung ya, seperti itu. Jadi semua sudah bisa diakomodir. Kemudian kita tinggal lanjutkan ke pembayaran, dan ini sistemnya sederhana karena kita menggunakan sistem PPOB ya. PPOB itu adalah pembayaran semacam listrik, PDAM, kemudian telepon ya. Jadi kita tinggal masukkan kode bayar itu ke mobile banking kita. Saya yakin semua dari kita pakai mobile banking ya untuk transaksi, untuk membayar listrik, beli token listrik. Nah, ini tinggal dipilih pembayaran telepon. Kemudian dimasukkan nomor teleponnya, diganti dengan nomor telepon ini. Karena FinPay yang kita gunakan ini adalah platform payment gateway terbesar di Indonesia yang miliknya Telkom. Jadi anak perusahaan Telkom dengan jumlah nasabah kurang lebih 160 juta. Jadi kalau kita bayar kartu Halo, kita bayar IndiHome, kita bayar telepon rumah, itu selalu menggunakan sistem pembayaran dari FinPay. Nah, setelah ini dimasukkan, ya, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan menerima sertifikat. Jadi perlu saya tegaskan, syarat sahnya berwakaf adalah menerima sertifikat dengan wakaf uang yang dibuat bukan dari nazir, tetapi dibuat oleh pejabat bank, yaitu dalam hal ini adalah BTN Syariah sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf uang. Bapak dan Ibu penting ya, karena wakaf ini diatur secara undang-undang, jangan sampai kita wakaf ternyata kita terima sertifikat dengan aktanya aspal. Aspal itu tidak dibuat oleh pejabat yang sah. Ya, karena nanti kalau satu saat terjadi sengketa masuk ke pengadilan agama, itu bisa jadi apa yang sudah kita wakafkan dibatalkan, dikembalikan lagi ke ahli waris. Tetapi dengan sertifikat yang resmi, ya, yang dibuat oleh pejabat yang sah sesuai peraturan undang-undang, maka harta yang sudah kita wakafkan itu akan bebas dari sengketa hukum. Nah, menariknya adalah waktu kita wakaf 50.000, kita dapat sertifikat, ya, Bu Hanif. Jadi, kapan sih kita pernah sedekah 50.000 diberikan sertifikat? Ya, jarang juga kita terima resi, ya, kwitansi jarang ya. Tapi ini malah terima sertifikat resmi, dan nanti bukti nama kita sudah berwakaf akan dilampiri di belakang sertifikat dengan akta. Jadi lampiran ini ada 2, untuk di sertifikat dan di akta. Jadi itu pun disahkan oleh pejabat bank. Ya, nanti ini akan dikirimkan secara otomatis ya ke email maupun ke WA dari masing-masing yang berwakaf. Ya.
Nah, jadi target kita ini insya Allah Ibu sekalian ya, kita ingin mencapai 100 miliar dana abadi wanita Islam. Karena wanita Islam sendiri anggotanya ada 1,5 juta, dari perhitungan kasar saja harusnya ini bisa tercapai, sangat potensial. Dengan adanya 100 miliar ini maka wanita Islam bisa ya menerima dana operasional rutin 500 juta sebulan ya selamanya. Artinya nanti sampai generasi keberapa begitu masih tetap ya ini bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tadi sifatnya operasional. Kemudian ini juga bisa ya nanti ini akan dikonfirmasi oleh Pak Slamet selaku LKSPWU karena ini sebetulnya produk pengelolaan wakaf uang yang ada di BTN Syariah. Ini juga bisa diambil di depan dalam bentuk hadiah dari Wadia yang besarnya 6 miliar. Jadi nanti kalau mau bangun sekolah, perluasan lahan ya, peningkatan klinik dan lain sebagainya, atau misalnya ini diputar untuk permodalan mikro di BMT Wanita Islam pun bisa ya, dan akan murah sekali sehingga semuanya bisa bergerak ya dengan masif. Jadi kita bantu ya bagaimana supaya wanita Islam bisa punya dana abadi sebesar 100 miliar di tahap awal. Nah, caranya bagaimana? 3 bulan yang lalu ya kita ketemu dengan Bu Marfuah. Kemudian banyak meeting juga, akhirnya kita menginisiasi satu brand ya. Brand ini disebut dengan Bunda Wakaf. Dan alhamdulillah ini brand sudah didaftarkan di Ditjen Haki. Jadi memang ini akan eksklusif sekali ya. Pemaknaannya Bunda Wakaf ini kan karena memang identik bahwa seorang ibu itu adalah natural edukator ya. Sehingga kita berharap bahwa dengan adanya peran serta wanita ya khususnya wanita Islam sebagai Bunda Wakaf ini akan membuat keluarga, kita mulai dari keluarga ya, peran keluarga yang sebagai sel yang paling kecil itu sudah bisa mengimplementasi, memahami ya melek wakaf ya melalui peran dari Bunda Wakaf sehingga nanti masyarakat juga akan ikut serta. Jadi harapan kita dengan adanya profesi Bunda Wakaf ini akan melahirkan generasi dan peradaban emas Islam ya dengan pondasi dari perwakafan itu sendiri. Jadi nanti fungsi kita mendorong anggota dari wanita Islam untuk bisa membantu ya berpartisipasi dalam edukasi, literasi, promosi, partisipasi dan juga referensi dari wakifnya itu sendiri. Nah, semuanya kita sudah siapkan ya secara sederhana, semuanya sudah ada di platform. Jadi kalau ibu-ibu bingung gimana ya cara saya menjelaskan wakaf, tidak perlu bingung karena semua materinya sudah ada ya. Mau materi untuk di digital marketing, mau materi untuk kuesioner ya, materi untuk kajian ya untuk memahami wakaf itu semua sudah disediakan dalam bentuk video ya, semua digital. Jadi kalau biasanya sekarang ini kan zaman pandemi banyak ya yang jualan di komplek gitu ya, share ini, share itu. Nah ini semuanya cuma tinggal klik dan share melalui WhatsApp dan semuanya sudah ada kode referral. Jadi tidak akan salah kalau misalnya nanti di-share itu datangnya dari mana, itu akan ada kode referralnya ya. Jadi akan ketahuan di sistem siapa yang merekomendasikan ya. Jadi ini sudah komplit semua untuk Bunda Wakaf, kita sudah siapkan materi-materinya jadi nggak perlu bingung. Jadi kita bisa lakukan PCR ya, partisipasi sembari kita juga belajar ya. Jadi ini sudah komplit. Kemudian bahkan kita bisa tahu dari teman-teman kita yang ada di HP siapa aja yang wakaf ya. Siapa yang belum wakaf kita bisa follow up apa kendalanya, itu semua sudah ada di sistem. Kemudian training juga sudah ada, jadi tidak perlu harus waktu khusus ya. Saat santai kapanpun sudah bisa untuk ikutan training. Jadi cuma klik dan share. Nah, kemudian apa keuntungan? Pasti secara profesional ya, karena kita hidup masih di dunia, pasti ada pertanyaan yang sifatnya duniawi dan ini juga harus dijawab karena Bapak dan ibu-ibu sekalian yang menjadi Bunda Wakaf ini kan meluangkan waktu ya melayani dan itu jasa itu harus ada imbal baliknya. Jadi kita sudah siapkan juga semua bentuk penghasilan ya bisa rata-rata 6 sampai 20 juta sehingga ini bisa menjadi alternatif tambahan income Bu ya. Sembari juga ikutan syiar. Jadi perannya seperti guru yang memberikan jasa ya mengedukasi tetapi juga mendapatkan income. Jadi tagline kita sebetulnya ibu rumah tangga gaji direktur utama ya. Ini harus memberdayakan, harus juga ada pride ya bahwa peran strategis ini tidak main-main. Jadi semua income bisa didapatkan, aktif income, pasif income, aktif amal, pasif amal. Jadi semuanya komplit ya.
Nah, income ya Bapak dan Ibu kita tidak boleh ambil dari wakaf karena sesuai dengan peraturan perundangan wakaf itu tidak boleh disentuh, dipotong untuk ujroh. Sehingga kita akan pakai dari biaya administrasi yang memang itu dikenakan sebagai biaya transfer ya. Kalau kita biasa transfer kan 6.500, ini dibulatkan jadi 10.000 untuk juga bisa disisihkan sebagai ujroh ya. Jadi ini sesuai ya dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 di bab 2 pasal 2 ayat 3 bahwa boleh ya waktu kita melakukan proses fundraising itu kita nazir meminta biaya administrasi. Jadi sebetulnya tadi biaya administrasi itu adalah milik nazir yang kemudian dibagikan kepada Bunda Wakaf. Jadi kalau dilihat ya Bu, ini sebagai Bunda Wakaf bisa punya kalau sendiri ya dengan share dengan kode linknya itu bisa dapat tambahan kurang lebih sendiri sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Tetapi kita juga butuh karena kan ada 1,5 juta anggota ya Bu, nggak mungkin dikerjakan sendiri sehingga kita butuh tim untuk melakukan mobilisasi ya. Nah begitu kita mengajak teman untuk melakukan mobilisasi dengan sistem kemitraan, ini kita berharap untuk menghimpun dananya bisa jauh lebih cepat, terjadi percepatan. Nah kalau Ibu melakukan proses kemitraan dengan teman, mengajak teman ya tetangga untuk ikutan yuk supaya punya dana abadi bagi wanita, maka ada ujroh juga. Ujroh ini diambil dari yang tadi ya biaya 10.000. Jadi kalau dihitung tadi ada 2.500, ini kalau dihitung 2.000. Berarti dari 10.000 itu memang sudah disisihkan kurang lebih 4.500 ya. Nah, kalau kita hitung ya, kita mengajak misalnya supaya ini betul-betul cepat percepatannya. Jadi kalau sekarang kan sudah launching ya Bu ya, sudah meluncur. Nah, meluncurnya cepat atau lambat sangat tergantung dari jumlah berapa banyak Bunda Wakaf yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, kalau misalnya Ibu mengajak 20 teman ya untuk ikutan melakukan proses CR wakafnya ya sebagai tadi untuk menyimpulkan dana, maka ada tambahan Rp1.000 per transaksi tadi. Jadi ada 2 juta. Kalau yang 20 ini mengajak temannya ada 15, maka ada tambahan 22 juta. Kalau temannya 15 ngajak temannya 5 ada 37 juta. Kalau 5 ngajak lagi dapat nggak? Enggak, karena ini bukan MLM ya. Ini cuma dibatasi sampai 5 karena ini adalah mekanisme yang berlaku di sistem PPOB-nya FinPay ya. Jadi cuma sebatas ini. Tapi dengan ini saja Ibu sudah bisa ya dalam perhitungan kasar ini mendapatkan ujroh 62 juta. Ya kita berharap hutang-hutang lunas ya, biaya SPP anak tercukupi ya, keinginan untuk melakukan ibadah umroh, haji dan sebagainya ya bisa bersedekah lebih besar, insya Allah bisa tercapai dengan ikut serta sebagai Bunda Wakaf ya. Nah, jadi ini yang kita sampaikan, ibu rumah tangga penghasilan direktur utama, tidak kalah dari profesi-profesi yang lain yang bisa dijalankan secara part-time. Nah, terus bagaimana ngajak teman? Bagaimana cara menjelaskan potensi Bunda Wakaf? Semuanya sudah ada videonya, Bu. Sudah ada undangannya, invitation-nya. Jadi semuanya sudah digital ya. Bahkan sudah ada video khusus untuk Bunda Wakaf juga. Jadi tidak perlu training terlalu panjang ya. Kalau misalnya hari ini bergabung sebagai Bunda Wakaf, insya Allah hari Senin atau Selasa itu sudah bisa running. Jadi tidak pakai lama ya, semuanya cepat ya. Jadi nanti kalau misalnya tertarik untuk menjadi Bunda Wakaf, membantu bagaimana supaya wanita Islam memiliki dana abadi, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi koordinator wanita Islam yang ada di daerah ya. Nanti Bu Marfa sudah punya kodenya ya, nanti tinggal di-share. Kemudian kalau ingin tahu lebih jelas bisa minta videonya juga ya terkait dengan Wakaf Riser ya, kemudian melakukan registrasi ya, kemudian mengikuti pelatihan online ya. Dan sudah siap menjalankan peran sebagai Bunda Wakaf. Apalagi sekarang kita punya icon ya, yang luar biasa itu Bu Nini Carlina ya, akan masif, kita berharap begitu ya, Bunda Wakaf yang terlibat supaya sambil berjalan literasi masyarakat terhadap wakaf itu sendiri akan meningkat. Kalau sudah literasi meningkat, maka partisipasi juga akan meningkat ya. Terasa itu yang bisa disampaikan Bu Hanif dan ibu-ibu sekalian peserta acara launching Bunda Wakaf. Bila ada pertanyaan silakan menghubungi ke 0811 295 5770. Rasa itu terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Roy. Hari ini setidaknya kita sudah 3 kali mendengarkan tayangan Pak Roy
dengan topik yang sama, bagaimana Bunda Wakaf Wanita Islam, bagaimana melakukan wakaf. Mudah-mudahan ini awal yang menjadikan kita semakin lebih jelas sebelum melanjutkan sebagai wakaf riser. Terima kasih Pak Roy. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad, Dewan Masjid Indonesia Yogyakarta, untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la khala wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pak Roy yang saya hormati, Pak Selamat dari PTN Syariah yang saya hormati pula, alhamdulillah serta ibu-ibu khususnya pengurus wanita Islam wanita Islam Indonesia yang saya hormati, dan para hadirin peserta Zoom di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketemu lagi yang kedua saya dengan ibu-ibu. Pada yang pertama pengajian terkait dengan wakaf uang. Kalau hari ini saya akan cerita tentang nadhir wakaf uang. Karena kebetulan saya di Dewan Masjid Indonesia wilayah daerah istimewa Jakarta mengembangkan wakaf uang yang kemudian kami membentuk nadhir wakaf uang. Dan untuk sementara barangkali wanita Islam telah memanfaatkan untuk bergabung sebagai mitra nadhir ya, sehingga nanti dalam perjalanannya harapan saya bisa menjadi nadhir wakaf uang sendiri yang akan memudahkan satu mekanisme pengelolaan. Dan saya senang sekali kalau banyak nadhir karena teman perjuangannya banyak dan kita bisa berfastabiqul khairat, mana yang terbaik, karena nanti punya segmen dan arah pemanfaatan yang berbeda. Jadi kita akan dalam tanda petik menyerang dari sisi arah manapun ya. Jadi kalau setan itu menyerang dari depan, belakang, kiri, kanan, cuma dia tidak berani menyerang dari atas dan bawah ya. Nah kita akan serang semuanya sehingga nanti akan menjadi satu kekuatan ekonomi yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa sebelum saya bicara tentang nadhir, kita perlu overview dulu tentang bahwa potensi-potensi yang ada di sekitar kita, bahwa populasi Muslim Indonesia kita plus. Sekarang ada financial teknologi sudah bisa dimanfaatkan. Tadi Pak Roy sudah menyampaikan begitu mudahnya kita berwakaf, tidak usah punya tanah hektaran, tetapi dengan uang 50.000 pun sudah bisa ya. Kemudian smartphone kita sudah bisa kita gunakan ya. Terus dibarengi dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang alhamdulillah Indonesia ini sudah masuk beberapa sektor di urutan 10 besar gitu ya. Apalagi perkembangan halal industri juga tadi disampaikan oleh Pak Menteri Agama, kita punya potensi filantropi yang cukup besar. Kalau zakat itu potensinya 217 meskipun baru tercapai sekitar 6. Potensi wakaf uang itu 180 triliun baru mencapai 800 miliar. Nah, ini nanti ibu-ibu Bunda Wakaf saya kira bisa mendongkrak itu. Kemudian ada tanah wakaf di Indonesia itu yang seluas 268.653,67 hektar, yang ini tersebar di 366.590 lokasi di seluruh Indonesia.
Nah, khusus Muhammadiyah ini juga ada tanah Muhammadiyah yang baru diinventarisir sebanyak 25 juta hektar. Yang itu semuanya untuk pendidikan ya dan kesehatan. Dan riset-riset yang dilakukan oleh para ahli bahwa wakaf ini bisa menjadi sumber pendanaan pendidikan. Siapa tahu nanti wanita Islam punya universitas wanita gitu ya. Jadi saya menginspirasi Amin. siapa tahu Bu nanti bisa punya Amin, Pak. universitas kan ada potensi pada Sudah doktornya, ada ada, Pak. profesornya. Sudah Ya? punya kita, Pak. Oh sudah punya? Sudah punya ya Oh di Yayasan alhamdulillah Bakti ya. Wanita Islam. Oh ya, nanti dikembangkan sampai di PAUD Bu ya. Dari Ya, di PAUD sampai Surabaya. Universitas di Di Surabaya. Surabaya Iya, ya. Pak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, malah telat saya. Ya, kalau begitu punya minimarket yang sebanyak-banyaknya di Indonesia ya. Wakaf produktif nanti. Kemudian, nah kita sudah sering diceritain oleh para ustadz, para kiai, ayat ini menjadi penting. Tadi Bu Marfua sudah menyampaikan juga di dalam Al-Baqarah. Tapi di sini Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahui. Nah, ini jadi penting untuk kita. Kemudian juga tadi saya panggil Mbak Nini Karlina menyampaikan ada hadis ya, ada 3 amalan yang tidak terputus setelah kita meninggal, yaitu sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan doa anak soleh. Ya, salah satu yang kita miliki, yang ada ini hendaknya kita miliki, syukur 3-tiganya ya. Dan ternyata sedekah jariyah itu para ulama menafsirkan adalah wakaf. Ya, jadi sedekah jariyah oleh para ulama itu diartikan wakaf. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di sekitar kita, kondisi perwakafan kita, banyak wakaf yang masih terlantar dan kadang hilang karena dokumentasinya tidak bagus. Banyak orang yang berwakaf tetapi kadang tidak punya tadi. Nah, kalau di wakaf uang tadi, Ibu, Bapak berwakaf berapapun nanti langsung ada sertifikat dan ada ikrar wakafnya. Sehingga secara hukum kuat ya. Kemudian wakaf belum dikelola secara produktif, yang tadi tanah segitu banyak hektarnya, ya, tapi belum ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah ini partisipasi masyarakat terkait dengan wakaf uang ini juga masih rendah. Saya mengawali jadi nadhir itu tahun 2015. Sampai sekarang ya alhamdulillah lah sudah terkumpul dengan adanya JEWI dan edukasi terus-menerus, termasuk juga bergabungnya wanita Islam. Nah, nanti kalau bunda-bunda ini sudah berwakaf semuanya, ya itu akan semakin cepat nantinya. Kemudian perlu paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Ya, selama ini konotasi kalau wakaf itu mesti tanah yang digunakan untuk masjid. Ya tidak salah, tidak salah. Tapi masjid kita sudah banyak ya, untuk pesantren, untuk ya paling jelek kuburan ya. Nah, itu tanah itu ya. Tapi kalau yang uang ini siapapun bisa dan sangat fleksibel. Kemudian, nah yang tidak kalah penting adalah perlu nadhir yang profesional. Jadi nadhir yang profesional, orang yang memang mengelola, punya ilmu yang baik dalam pengelolaan wakaf. Nah, nadhir ini dari sisi bahasa jelas ya sudah dikatakan dari kata nazoro yang istilahnya itu basor melihat, tadabaro merenung. Tapi ada kata juga al-nadhir, yaitu penjaga, manajer, direktur, administrator, atau sama juga mudir ya. Nah, maka nanti akan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pemanfaatan serta mengatur properti harta wakaf. Ya. Nah, kita merujuk saja ke Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi pengalaman nanti saya akan ceritakan di bagian akhir
seperti apa ya. Kemudian nadhir siapa itu? Menurut undang-undang itu bisa perorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum. Tapi kalau menurut saya lebih aman di organisasi karena perorangan nanti bisa jadi dimanfaatkan oleh orang itu tersendiri dan itu tidak ada kontrol kan. Kan butuh adanya kontrol dari masyarakat. Ya meskipun secara undang-undang dibolehkan dengan syarat-syarat seperti yang dituangkan di dalam undang-undang ini ya. Kemudian sebetulnya seorang nadhir itu syarat idealnya itu ini. Jadi memahami tentang hukum wakaf, memahami ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah, memahami perwakafan di berbagai negara, mampu mengakses calon wakif, kemudian mampu mengelola uang, mengadministrasi rekening yang beneficiary, kemudian bisa mendistribusikan hasil investasi yang baik, transparan, akuntabel gitu ya. Meskipun di dalam undang-undang itu syaratnya cuma ini ya. Bolehlah ini kita tambahkan nanti bahwa pada saat dia sebagai warga negara Republik Indonesia beragama Islam dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, ditambah dengan syarat-syarat teknis yang melekat pada diri seorang nadhir. Nah, kedudukan, kewajiban, dan hak nadhir, dia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan karena nadhir ini bertugas menjaga, mengelola wakaf, dan mendistribusikan hasilnya ya, dan nadhir itu berhak mendapatkan imbalan. Nah, kalau ulama yang membahas tentang imbalan nadhir itu adalah Al-Qubaisi. Beliau mengatakan bahwa nadhir itu mendapatkan upah melebihi dari upah standar. Jadi mungkin kalau di sini ada UMP barangkali ya. Ini apa upah minimum provinsi atau upah minimum apa gitu. Meskipun kelebihannya berasal dari haknya sebagai mustahik ya. Misalnya UMP, kemudian ada tambahan lagi ya karena dia sebagai seperti amil ya. Kemudian di dalam undang-undang di pasal 12 disebutkan bahwa nadhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Jadi ini maksimum ya, maksimum 10%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa tugasnya? Tugas nadhir adalah satu, mengadministrasi harta benda wakaf, kemudian dua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan, kemudian mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, kemudian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tapi kalau kita mengurusi wakaf uang, yang mengelola secara kalau nadhir untuk wakaf uang ini relatif agak ringan. Uang tidak ada di tangan nadhir, tetapi ditempatkan di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, yang nanti Pak Slamet akan menceritakan bagaimana mekanismenya. Jadi kami selama ini hanya mendapatkan laporan siapa yang berwakaf, kemudian jumlahnya berapa ya, itu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, tugas dan wewenang BWI utamanya terhadap nadhir adalah ya nanti dia memberikan hal-hal yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas nadhir dengan memberikan ilmu ya, kemudian pengelolaan dan pengembangan nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status, memberhentikan dan mengganti nadhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta wakaf, kemudian memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Ini BWI, termasuk kalau misalnya nanti wanita Islam itu mau mengajukan sebagai nadhir, yang beberapa waktu yang lalu Bu Marfuah sudah saya kasih contoh proposal itu, kalau misalnya mau dilanjutkan didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia. Kemudian pengelolaan wakaf uang. Tugas nadhir adalah mengelola dan mengembangkan wakaf uang sesuai dengan peruntukan yang ada dalam
akte ikrar wakaf. Jadi sodakoh yang pemiliknya itu bisa menentukan di mana ya hartanya atau pemanfaatannya itu ditujukan, itu hanya wakaf. Ya, sehingga nanti kalau misalnya saya sebagai nadir kok ajukan ke BWI dalam pengelolaan wakaf uang ini, maka saya bisa dianggap melakukan tindakan penyalahgunaan dan itu bisa dosa karena ini ada hubungannya masalah amanah ya, amanah, karena orang yang mewakafkan atau wakif itu mengamanahkan hartanya untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang ada. Kemudian nadir dapat bekerja sama dengan pihak lain ya, seperti kami ini bekerja sama kalau wakaf uang dengan harus bank syariah ya, harus bank syariah kalau wakaf uang. Karena yang bisa menjalankan bisnis sesuai syariah adalah bank syariah ya, seperti itu. Kemudian dalam pengelolaan wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Lalu peran nadir apa? Ya nanti kita berupaya, ya alhamdulillah ini ada YW yang membantu kami untuk optimalisasi edukasi, sosialisasi wakaf dan wakaf tunai ya. Kemudian optimalisasi pemanfaatan wakaf seluas-luasnya pada masyarakat. Nanti kalau jumlahnya sudah besar, ya tadi disampaikan kalau wanita Islam itu sudah berkumpul nanti berapa miliar atau bahkan triliun itu uang bisa dikumpulin. Ya, kemudian membangun institusi pengelola wakaf yang profesional dan amanah, kemudian memanfaatkan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan, ya tadi, kemudian mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal yang berkaitan dengan masalah wakaf. Lalu, nah ini sebagai salah satu contoh ya, barangkali nanti menginspirasi. Kemarin kita juga bicara bersama Mas Roy, Pak Aang tentang dana abadi pendidikan. Dan ternyata banyak yang kepingin menjadi nadir wakaf untuk dana abadi pendidikan itu ya. Nah, Dewan Masjid Indonesia Wilayah DIY sebagai nadir wakaf sebagai satu contoh ya. Nah, ini baru satu-satunya Dewan Masjid di Indonesia yang menjadi nadir. Karena waktu kami mengajukan izin sebagai nadir itu juga jadi pertanyaan. Nah ini yang pusat ada belum gitu kan. Ternyata kami melakukan terobosan lebih awal didasari pada ada satu kasus bahwa langsung saja bahwa di Yogyakarta itu ada sekitar 7.000 masjid yang tersebar di 4 kabupaten, 1 kota, 78 kecamatan, 438 desa kelurahan yang manajemen pengelolaan pemeliharaannya belum maksimal. Kemudian sekitar 75% akustik sound system masjid di daerah istimewa Yogyakarta atau mungkin yang lainnya itu kurang bagus. Nah kemudian waktu Dewan Masjid dipegang dikomandani oleh Pak Yusuf Kalla, kemudian ada satu program yaitu program pembenahan akustik masjid dan alhamdulillah DIY waktu itu mendapatkan 3 unit mobil yang mobilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, mobil ini butuh biaya operasional ya. Butuh biaya operasional setengah tahun pertama 100% dibiayai pusat, setengah tahun kedua biayanya 50-50 antara pusat dengan wilayah. Kemudian setelah itu dibiayai oleh wilayah. Nah, waktu itu saya kesulitan untuk mendapatkan dana, maka kemudian saya punya inisiatif untuk melakukan wakaf uang. Karena dana yang terkumpul, dana infak yang terkumpul di 7.000 masjid di DIY itu 1 tahun sekitar 296 miliar. Nah itu kalau misalnya diwakafkan, langsung masuk ke bank, nanti ada hasil saya akan manfaatkan untuk pembenahan sound system masjid atau mungkin juga nyumbang masjid-masjid yang pembangunannya terhambat. Maunya begitu ya. Maka kemudian kami mengajukan izin untuk menjadi nadir. Nah,
siapa yang kami sasar? Yang pertama adalah pengurus fungsional Dewan Masjid Indonesia se-DIY dulu, wilayah, daerah, cabang, ranting. Kemudian anggota Dewan Masjid se-Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu takmir masjid, langgar, musola, kemudian para agnia di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian wakaf sementara atau selamanya perolehan infak dari jamaah masjid atau kas. Ini kadang ada kumpulan wakaf, jadi wakaf grup, wakaf berjamaah gitu ya. Nanti ditulis semua di dalam sertifikat itu, bisa ditempelkan di belakangnya ya. Nah itu seperti itu. Kemudian juga ada siswi-siswi, mahasiswi, guru, dosen, seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Jogja dan masyarakat umum. Ini sasarannya seperti itu. Nah pelaksana dan pengawasan, nah di pelaksana dan pengawasan Nadhir Uang Dewan Masjid ini adalah organisasi otonom yang personalnya ditetapkan sesuai dengan surat keputusan Ketua Dewan Masjid ya. Kemudian targetnya waktu itu Bapak Ibu sekalian, dalam 2 tahun pertama diperkirakan dapat menghimpun wakaf uang sebanyak 2.570.700 juta rupiah ya, harapannya begitu. Dari mana? Dari wakaf abadi pengurus ya dikira-kira sekian ya, kemudian wakaf abadi anggota dikira-kira sekian, wakaf abadi darab agnia, kemudian wakaf sementara dari takmir masjid, kemudian siswi, mahasiswa, dosen, guru sekian, masyarakat umum sekian, maka total 2.500 juta ya. Ini target. Meskipun sampai sekarang tadi karena kesadaran masyarakat belum sampai dan edukasi juga belum maksimal sehingga belum sampai sekian. Tapi belakangan ini yang di rekening BTN Syariah nampaknya terus bertambah ya. Nah, kemudian dari perkiraan itu kalau misalnya kita bicara hasil, saya ngambil misalnya 6% saja dari 2 miliar 2,5 miliar, maka saya bisa mendapatkan duit sebesar 150 juta, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian ada LKSPWU, jadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yang kami ada 2 bank syariah, 1 BTN Syariah dengan nomor rekening ini 722.1.900, kemudian ada BPD Jogja Syariah, rekening ini, nama pemiliknya ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pentasarufannya bagaimana? Nah, pentasarufannya adalah nanti misalnya 10% dari hasil itu untuk biaya operasional nadhir. Kemudian 10% jasa profesi nadhir, 20% bantuan peningkatan kesejahteraan umat, 25% bantuan pendidikan anak yatim dan duafa, 10% bantuan pemeliharaan masjid, 10% bantuan biaya pemeliharaan peralatan masjid, 10% bantuan pengembangan masjid, dan 5% untuk bantuan sosial kemanusiaan. Nah ini alokasi mauquf alaih, jadi yang bisa mendapatkan manfaat nanti ini kita distribusikan ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman Bapak Ibu yang kepengen jadi nadhir, maka bisa mengajukan dengan syarat-syarat ini ya, syarat kelengkapan dan kebenaran dokumen yaitu fotokopi KTP, kemudian daftar riwayat hidup, kemudian ini riwayat hidup pengurus ya. Kemudian struktur kepengurusannya ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Dari anggota, kemudian nanti ada bidang pengumpulan dana, kemudian pentasarufan. Kemudian legalitas organisasi atau badan hukum seperti kami itu ada dari Kementerian Hukum dan HAM, Dewan Masjid Indonesia. Kemudian surat keterangan domisili dari lurah di mana kita akan berada, kemudian rencana kerja pengimpunan dan pengelolaan pengembangan wakaf uang, kemudian rekomendasi dari Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Nah, kami dulu pertama dari BPD, kemudian belakangan kita melebar ke BTN Syariah. Kemudian membuat sertifikat nadhir wakaf uang yang tadi sudah dicontohkan oleh Pak Roy. Kemudian surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh akuntan publik bermeterai cukup.
dan kemudian surat pernyataan memenuhi persyaratan bermetre cukup ya. Ini adalah syarat-syarat yang kemudian nanti dilampiri adanya proposal. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang menginginkan proposal bisa japri ke saya ya. Materi ini sudah saya upload di chat ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian meskipun demikian, tantangan yang dihadapi ini bagi nadhir adalah ya masih rendahnya literasi wakaf pada umumnya dan wakaf uang pada khususnya, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat tentang wakaf uang, belum menjadi nadhir ini belum menjadi profesi yang menggiurkan. Meskipun kami kemarin dengan Pak Roy dan juga ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, kita sedang upayakan untuk melakukan sertifikasi nadhir, sehingga kalau ini sudah disertifikasi berarti ada kaitannya dengan apa sih kompensasi yang bisa didapatkan gitu ya. Kemudian kapasitas dan tanggung jawab para nadhir ini juga jadi tantangan tersendiri. Nah, terkait dengan benda wakaf ada tantangan kita yaitu belum validasinya data aset wakaf termasuk wakaf uang dan wakaf tunai. Kemudian peningkatan pengumpulan wakaf uang, sertifikasi tanah wakaf, sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokasi, serta rislah atau tukar guling tanah wakaf yang bermasalah, sampai pada pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif yang memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan umat gitu ya. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita sebagai nadhir, kalau kemudian kita mau menjadi nadhir seperti apa, tapi tentu saja setiap ada perbuatan yang baik selalu ada tantangannya, tapi kita tidak usah takut karena bagi pelaku bisnis dalam tanda petik harus bisa mengubah tantangan itu menjadi peluang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan akhirnya wabillahi taufik walhidayah waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad atas paparannya. Menjadi jelas bagi kita bahwa ada upaya sebenarnya keraguan landasan hukum, landasan syariat dan legal formalnya seperti apa tentang program wakaf ini. Dengan paparan Bapak memberikan kita keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu legal secara syariat dan juga secara hukum. Dan juga terima kasih paparan pengalamannya yang sudah dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia Wilayah DIY yang sudah melaksanakan program ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini semakin jelas dengan paparan Bapak Muhammad tadi. Selanjutnya sebelum yang ketiga, Bapak Selamat Mahyudi dari BTN Syariah Cabang DIY, Bapak Ibu yang akan bertanya silakan menulis di dalam chat untuk nanti pada sesi tanya jawab akan saya bacakan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Selamat untuk menyampaikan paparannya. 10 menit ya Pak. Baik, terima kasih Ibu Hanif. Ini bisa di-share, saya bisa share ya Ibu? Bapak sudah dijadikan co-host oh, ya? Ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, Sarjana Ilmu Politik SHMH, kemudian Ketua Badan Wakaf Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, kemudian Ketua Umum PP Wanita Islam, Ibu Dr. Anda Hajah Marfuah Mustafa MPD, beserta Ormas Islam, ibu-ibu Ormas Islam dari Ormas Islam Wanita yang lainnya, kemudian Ketua Pimpinan Wilayah DMI, Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Muhammad MAG, kemudian Bapak Roy Renwarin, selaku Partnership and Development Director daripada YEWI, kemudian
Ibu Nini Karlina selaku ikon Bunda Wakaf Indonesia dan seluruh peserta webinar ini, ibu-ibu dari wanita Islam Indonesia, seluruh Indonesia, pimpinan wilayah maupun pimpinan daerah. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa diberi kesempatan kenikmatan bisa mengikuti acara ini dengan baik. Salawat serta salam tentunya selalu kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya kelak mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, saya selaku LKSPWU yang kebetulan ada di BTN Syariah Yogyakarta. Saya selaku pimpinan dari BTN Syariah di Yogyakarta akan memaparkan terkait dengan peran LKSPWU dalam pengelolaan wakaf tunai. LKSPWU atau singkatan dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang itu didasar adanya ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 di pasal 28 bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Nah, jadi bank syariah atau LKSPWU itu pastinya bank syariah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor Muhammad bahwa yang mengelola dana wakaf itu harusnya lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Maka yang tepat adalah bank syariah. Kemudian dasar hukum bank syariah sudah kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21 tentang perbankan syariah. Itu adalah dasar hukum operasional daripada bank syariah itu sendiri. Kemudian di pasal 1 ayat 1 juga mengatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di pasal 2-nya, perbankan syariah adalah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Di pasal 4 ayat 2 dan 3 secara ringkas kita dapat jelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi sosial bank syariah dalam bentuk menerima zakat, infak, sedekah, hibah, dan atau dana sosial lainnya serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf. Di pasal 9 juga dapat kami ringkas bahwa perbankan syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi bisa kita simpulkan juga bahwa prinsip dasar kelembagaan perbankan syariah itu adalah lembaga yang lembaga kepercayaan. Jadi bank syariah atau bank bisa dikatakan sebagai lembaga kepercayaan atau bagi stakeholder. Kemudian bank atau perbankan syariah juga sebagai lembaga perantara untuk mediasi, di mana fungsi dasarnya adalah seperti itu, yaitu intermediari antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Kemudian lembaga keuangan resmi yang berperan serta dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Jadi sudah kita ketahui bersama tadi dalam pasal di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 terkait dengan pasal 19. Selanjutnya, mengapa dalam pengelolaan wakaf uang itu harus dengan LKSPWU? Jadi kita atau Bank Syariah sebagai LKSPWU itu setidaknya ada 5 hal yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa LKSPWU atau bank ini memiliki akses yang baik pada masyarakat atau calon wakif. Jadi kan semua bank saya kira berkantor di suatu tempat yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf karena perbankan juga mempunyai produk-produk yang sifatnya dapat menginvestasikan dana pihak ketiga. Kemudian mampu mendistribusikan bagi hasil atau keuntungan dari investasi tersebut. Kemudian memiliki kemampuan untuk pencatatan karena dapat menerbitkan rekening koran. Jadi itu memang bank harus demikian. Kemudian bank juga diawasi oleh badan atau otoritas pemerintah seperti BI, OJK, dan atau pengawas atau pemeriksa lainnya sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, jadi kenapa pengelolaan dana wakaf uang itu harus menggunakan LKSPWU itu mungkin ini adalah 5 alasannya.
Kemudian kita udah masuk ke teknis terkait dengan wakaf, bahwa wakaf tunai itu dibagi menjadi dua, yaitu wakaf abadi dan wakaf berjangka. Ini di dalam PBWI nomor 1 tahun 2019 di pasal 3 ayat 1 ya. Kemudian dana yang disetor atau ditanamkan oleh wakif itu masuk ke rekening nazir dengan akad, pastinya dengan akad wadiah. Kemudian rekening nazir itu kita lakukan pemblokiran karena sesuai ketentuan bahwa rekening atau dana yang masuk atau dana wakaf itu tidak boleh berkurang sama sekali, maka kita lakukan pemblokiran. Kemudian kita terbitkan sertifikat dan akta ikrar wakaf bagi para wakif. Kemudian kita bahas terkait dengan optimalisasi dana wakaf tunai ya. Ini khusus kepada LKSPWU bahwa pokok dana wakaf tunai ini, tunai abadi ini yang selamanya berada di LKSPWU terakumulasi, terus bertambah jumlahnya. Kemudian dana wakaf tunai juga dapat dioptimalisasi selama jangka waktu tahun, bahkan bisa diperpanjang setiap tahunnya. Kemudian dana wakaf tunai khususnya yang abadi dapat disinergikan untuk optimalisasi dengan produk LKSPWU melalui produk-produk perbankan yang dimilikinya, misalnya dalam bentuk simpanan yang giro, tabungan atau deposito dan lain-lain. Kemudian penggunaan bagi hasil atau manfaat dalam bentuk jasa dan barang sejumlah nilai dapat diperoleh diserahkan sesuai dengan keinginan para wakif ya. Ini acuan dari nomor Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di pasal 48. Ini saya berikan contoh terkait dengan ilustrasi yang ada di tempat kami di BTN Syariah, bahwa dalam rangka pemanfaatan dana wakaf yang ditempatkan di tempat kami, yang katakanlah ini kita tempatkan selama 5 tahun, maka berdasarkan asumsi kalau bagi hasilnya setara 5%, maka apabila dana itu ditempatkan sebesar 1 miliar, maka manfaat yang diterima adalah 250 juta. Jadi manfaat ini sebenarnya bisa diterima di awal karena kami pun memiliki produk yang seperti itu. Kalau 10 miliar tentunya tinggal dikali 10 menjadi 2,5 miliar. Ya kira-kira itu ilustrasi bagi penempatan dana di tempat kami dengan kesetaraan bagi hasil 5% yang bisa diterima di awal periode. Nah, misalnya untuk 5 tahun kita tahun pertama sudah mendapat 250 juta untuk 1 miliar dan untuk 10 miliar 2,5 miliar rupiah. Saya kira itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran LKSPWU dalam rangka optimalisasi dana wakaf yang diterima oleh nazir. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet yang telah memaparkan tentang perannya seperti apa, memberikan penjelasan kepada kita bahwa uang yang diwakafkan itu aman di lembaga yang sangat legal, gitu, Pak ya. Jadi tidak ada keraguan lagi kepada wakif untuk berpikir, nah ini nyampe tidak wakafnya. Terima kasih banyak Pak Slamet atas paparannya. Mudah-mudahan ini semakin menguatkannya kita untuk mensukseskan program ini. Sekali lagi silakan kalau ada pertanyaan. Saya membaca di chat ada beberapa pertanyaan yang intinya kepada Pak Roy tentang bagaimana untuk menjadi benda wakaf. Nah, tadi yang saya sampaikan berarti teknisnya seperti apa ya untuk bisa bergabung menjadi, mungkin maksudnya sebagai wakaf raiser mungkin itu Pak. Jadi seperti apa cara-caranya, langkah-langkahnya untuk bisa ikut berpartisipasi pada program ini. Namun sebelum dijawab Pak Roy, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang hadir. Saya lihat di chatnya, terima kasih ucapannya dari BMOIWI Ibu Sapriyati Aziz, kemudian terima kasih juga atas ucapan selamat dari PP Perwati, Wanita Perti, PP Salimah,
PP Muslimah Dewan Dakwah, STISNU, Kops Mubalik Dewan Masjid Indonesia, kemudian PD BKMT, PAI Kelaha Utara, kemudian dari PAH Kebayoran Baru Jaksel, dari Yayasan Hasanan, serta dari penyuluh Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih atas ucapannya. Beberapa tamu undangan sudah hadir dan mudah-mudahan program wakaf Bunda Wakaf Wanita Islam ini tidak menjadi program yang eksklusif, tapi menjadi program yang masif di masyarakat melalui Bunda Wakaf Wanita Islam. Silakan Pak Ray untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan bagaimana sih menjadi Bunda Wakaf atau menjadi wakaf raiser ini. Silakan Pak Ray. Ya, baik, terima kasih. Jadi langsung menjawab ke pertanyaan, sebetulnya sederhana, jadi nanti tinggal menghubungi langsung ke Wanita Islam. Mungkin Bu Hanif kita bisa diberikan nomor hotline-nya begitu. Jadi nanti kalau ada yang mau mendaftar, itu sebetulnya tinggal menghubungi Wanita Islam. Mungkin bisa di-share di chat. Nanti Bu Marfuah sudah memiliki link, ya. Jadi link ini digunakan untuk melakukan pendaftaran secara online. Dan nanti setelah pendaftaran itu dilakukan, Ibu ya atau yang berminat untuk menjadi Bunda Wakaf ini bisa mengisi form ya yang juga sudah secara online dari link itu kalau diklik. Kemudian setelah itu menyelesaikan administrasi, mendapatkan email konfirmasi. Nah, setelah itu dilakukan konfirmasi, Bapak dan Ibu akan mendapatkan email lagi yang berisi login. Nah, nanti kalau sudah login ya, itu bisa langsung melakukan proses. Jadi mungkin saya boleh share, Bu. Iya Pak Ray, langsung di-share saja biar kita bisa langsung tahu, Pak. Baik. Jadi, mohon maaf ini sekalian share aja. Jadi bisa ke sini pasifamal.id. Ya, nanti bisa link ya. Link mendaftar, itu nanti isiannya seperti ini. Nah, ini tinggal diselesaikan saja prosesnya. Cuma mohon minta kodenya ke Wanita Islam ya. Supaya nanti di sini kodenya adalah kode Wanita Islam, nanti ini tinggal diselesaikan saja. Kemudian diselesaikan administrasinya. Setelah itu nanti Ibu dengan Ibu yang berminat menjadi Bunda Wakaf akan dapat. Ini yang tadi saya sampaikan, punya login sendiri. Di login ini sudah ada tools lengkap. Bagaimana Ibu mau training ya sebagai, nah ini, jadi sudah kebaca semua. Bahkan ketahuan berapa total yang dihimpun dari aktivitas kita sendiri ataupun dari tim. Ya, ini contoh dari tim sudah 80 juta ya total yang terhimpun dari tim. Yang sendiri sampai ini berjalan 4,3. Kemudian di dalam sini sudah ada yang tadi saya sebut basic training ya. Ini kalau mau training tentang wakaf semua sudah ada di sini dan kita akan tambahkan terus materi-materinya. Working tools-nya juga sudah ada, baik yang sifatnya dasar, ya. Jadi kalau mainan digital marketing ini ada Facebook Pixel, ya, tinggal di-input. Kemudian sudah ada angket literasi wakaf, ya. Jadi kalau kita mau melakukan aktivitas, kita literasi dulu dari dasar yaitu dengan angket. Kemudian ini ada yang setiap hari bisa dibagikan. Ini bentuknya flyer, soft file, ya. Jadi ini namanya ta'aruf wakaf. Isinya tentang pengetahuan wakaf, tapi sehari sekali. Ini sekarang kan tanggal 25, jadi ini hari ke-25. Nanti dia akan reset lagi ke hari pertama. Dan semuanya semua sudah bisa di-share lewat WhatsApp. Nah ini yang tadi mungkin saya belum tunjukkan secara detail, ya. Kalau kita mau menjelaskan tentang kajian wakaf kontemporer bagian pertama, ya. Ini bisa juga, dan bahkan kita bisa bagikan video, kita bisa tahu siapa yang nonton. Apakah selesai atau tidak. Ya, lengkap dengan nomor teleponnya ya. Kalau misalnya nggak selesai, kenapa ada gangguan. Nah, kemudian kita juga bisa lihat data transaksi, jadi siapa-siapa yang berwakaf, ya teman-teman kita yang berwakaf, ini akan ketahuan juga. Misalnya ini ada status pending ya. Kenapa pending? Mungkin karena belum paham, ya kenapa cancel, kenapa komplit. Jadi ke data semua. Jadi praktis sudah bisa dijalankan ya programnya. Jadi kurang lebih itu Bu. Jadi minta link ya, kemudian
bisa melakukan aktivitas untuk menyelesaikan administrasi, insya Allah 1 kali 24 jam itu sudah aktif ya sebagai bunda wakaf seperti itu. Baik Pak Roy, terima kasih. Nanti sebelum acara ditutup mungkin di akhirnya bisa dikirim kode wakaf wanita Islam dan linknya ya Pak, biar bisa langsung pada bisa mencoba. Oh ya, baik. Ya. Baik. Saya akan kontak supaya langsung di-share di chat ya Bu ya. Iya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan, saya akan membacakannya Pak Roy, nanti akan terkait dengan Pak Roy, Pak Muhammad dan Pak Slamet, supaya nanti bisa langsung menjawabnya. Begitu ya Pak ya, saya akan baca saja. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Ibu Hajah Indah Kartini dari PWWI Kalimantan Barat. Nilai wakaf yang disetor per orang sebesar 50.000. Apabila ingin mewakafkan atas nama ayah, ibu, atau keluarga lainnya yang telah meninggal dalam mentransfer, apakah bisa dilakukan secara kumulatif? Berapa besar biaya administrasinya apabila berapa besar biaya administrasinya? Kemudian, apakah tetap 10.000 ataukah lebih? Mohon penjelasannya. Ini yang terkait dengan tadi Pak, kalau kumulatif lebih dari 50.000, apakah administrasinya 10 ataukah lebih? Yang kedua, tadi pertanyaan Ibu Fetty Herlina Sumbar sudah dijelaskan cara menjadi buduta wakaf. Kemudian Ibu Warni Gulo, apakah perbedaan antara wakaf dan wakif dalam wanita Islam? Ada pertanyaan dari Ibu Musayana, bagaimana kalau kita mau bergabung tapi belum masuk wanita Islam? Kemudian dari Ibu Imas, apakah bagi yang berwakaf memiliki keuntungan finansial apa? Kemudian yang terakhir dari Ibu Meliarti Sarif, pertanyaannya, 1, untuk narasumber yang pertama, wakaf dengan modal 60.000 bisa berpenghasilan seperti gaji seorang manajer. Apakah hasil ini diwakafkan atau dikembalikan untuk wakif? Apalagi ada kata wakaf produktif. Kemudian yang kedua, untuk penanya untuk narasumber yang kedua, andaikan lembaga keuangan di negara ini pilot, ini yang ketiga untuk Pak Slamet, andaikan lembaga keuangan di negara ini pilot, apakah uang wakaf juga ikut pilot? Yang ketiga, tadi sudah dijelaskan untuk apa saja dan presentasinya kegunaan wakaf itu. Bagaimana cara mendistribusikan supaya adil? Mengingat negara kita sangat luas yang terdiri dari banyak provinsi, apakah sebanding dengan uang yang masuk? Demikian beberapa pertanyaan yang terkait dengan narasumber pertama, kedua, dan ketiga. Silakan Bapak-Bapak. Dimulai Pak Roy dulu, kemudian Pak Muhammad dan Pak Slamet. Oke, kayaknya pertanyaannya banyak sekali ya Bu ya. Iya Pak, menunjukkan antusiasme Pak. Nanti kalau agak miss bisa ini Bu ya. Baik, kalau ada yang kurang nanti saya tanyakan lagi. Ya. Saya langsung aja menjawab, tadi ada istilah berwakaf ya. Tentang biaya administrasi. Jadi mungkin sekaligus menjelaskan, ini bisa dicek di sini, di pasif amal, Wakaf Alai Project ya. Nah ini misalnya dana abadi wanita Islam, kita tinggal klik saja Bu. Kemudian kita bisa lihat ya, ada semua jelas, pemilik proyeknya siapa, izin juga dari awal ke Prof. Muhammad, ada nomor telepon yang disampaikan ya, karena biar trust. Kemudian Bu Marfuah juga kita sampaikan semua ada di sini, ini bisa dicek profil-profilnya. Jadi transparan dari awal. Kemudian nanti siapa yang berwakaf akan ketahuan di sini, ada data muwakifnya. Nah ini kita bisa cek betul nggak bahwa sudah berwakaf. Nah ini nanti setiap yang berwakaf akan menerima salinan dan ini ditampilkan di sini nomor akta ikrar wakaf uangnya. Dan ini yang buat dari tempat Pak Slamet ya, dari BTN Syariah selaku pejabat pembuat akta ikrar wakafnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah berwakaf boleh nagih ya, boleh nagih sertifikat. Sekarang kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu baru selesai karena ada proses verifikasi.
ya. Jadi apa namanya, bisa dicek semua. Nah kemudian Bu, kalau tadi ada yang bertanya kalau wakaf, ya ini saya langsung buka aja. Nah di sini Bapak dan Ibu berapapun jumlah wakafnya, ya berapapun jumlah wakafnya, ini biayanya tetap, ya. Nah jadi kalau misalnya saya wakaf sendiri, ini nanti tinggal diisi, ya Bapak dan Ibu diisi. Kalau saya mau wakafnya saya nambah jadi 100.000, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan satu nama wakif. Ya misalnya nama suami boleh. Tapi mungkin mau wakaf yang misalnya ditambah ya, tambah satu lagi deh, jadi 150.000. Berarti boleh nambah 2, ya. Mungkin yang ini nama suami, tambahkan lagi aja di sini. Ini untuk nama almarhum ayah. Kalau almarhum ayah, tolong ini dicentang. Wakaf bagi almarhumah, ya, nama ayah dari ayah siapa, ya. Kemudian berarti pakai bin ya, sudah jelas. Nah, kalau misalnya mau wakaf untuk ibu, berarti binti jelas. Nah, hubungan keluarganya apa? Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ini 150.000, tapi biayanya tetap 10.000. Jadi ini per transaksi, bukan per jumlah wakif atau per kelipatan. Jadi kita berusaha juga supaya biaya administrasinya ini juga terjangkau. Jadi di sini bisa, ini boleh nggak nambahnya 20? Boleh-boleh saja. Ya, nambahin sampai 20, ya. Nah, berarti Ibu bisa tambahkan 19 nama yang lain. Tapi bagaimana kalau saya mau wakaf karena ada titipan dari teman atau bukan teman, dari saudara. Berarti Bapak dan Ibu tinggal hilangkan centang ini. Klik ya, diisi nama tetap, tapi di sini jumlahnya bisa 20. Jadi hilang ya. Hilang satu nama. Jadi misalnya kita mau wakaf untuk langsung aja untuk almarhum ayah. Nah, misalnya seperti atau dengan almarhum ibu ya, tanpa melibatkan kita, berarti kita tinggal tulis seperti ini. Dan ini sudah lengkap ya, ada wakaf kolektif yang 50.000 atau wakaf uang abadi yang sifatnya 1 juta. Kalau 1 juta sertifikatnya atas nama sendiri. Tapi kalau kolektif nanti sertifikatnya bareng-bareng ya, ada lampiran nama dan baru dicetak oleh BTN Syariah kalau jumlahnya sudah mencapai 1 juta ya. Jadi bisa dikumpulkan semua. Alhamdulillah sekarang sistemnya sudah bisa merekapitulasi ya secara otomatis sehingga prosesnya juga bisa cepat. Kurang lebih itu, Bu. Ya, terima kasih. Ibu narasumber bisa bertanya sedikit sehubungan dengan pertanyaan barusan? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roy, saya dari Padang. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap wakif itu diberi sertifikat. Misalnya saya berwakaf sekarang tanggal 10, kemudian tanggal 20 berwakaf lagi. Apakah dibuat lagi sertifikat baru? Atau barangkali ditambah saja kepada sertifikat yang lama? Itu gimana itu Pak? Setiap kali Ibu melakukan wakaf, Ibu akan menerima sertifikat yang baru, Bu. Oh begitu. Nah, jadi itu ketentuan dari undang-undang karena ada tanggal dan jam kapan apa namanya wakafnya. Jadi kalau misalnya setiap Jumat kita berwakaf, ya berarti setiap 1 bulan bisa terima 4 sertifikat, Bu. Ya, mungkin nanti bekal akhiratnya jadi jelas ya, karena ada sertifikatnya. Oke, Gitu. terima kasih Pak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Silakan Pak Muhammad menambahkan. Iya, masih Bu. Ada pertanyaan tadi apa beda wakaf dengan wakif ya? Iya. Ya, wakaf itu adalah perbuatan kita memberikan sesuatu ya seperti sedekah. Cuma apa harta yang kita berikan itu harus dijaga keutuhannya. Ya, kecuali memang ada satu musibah yang tadi ada masalah kalau bank semuanya pailit ya sudah kalau banknya pailit semua karena itu kan bisa jadi satu kejadian yang di luar kekuasaan atau kemampuan manusia seperti itu ya. Kemudian wakif itu adalah orang yang berwakaf. Jadi kalau ibu-ibu memberikan tadi wakaf, tanggal 10 wakaf, tanggal 20 ada rezeki lagi wakaf. Dari setiap tadi udah benar bahwa setiap yang kita keluarkan itu namanya wakaf, kemudian kita yang mengeluarkan namanya wakif, terus hasil yang kita gunakan untuk apa? Untuk siapa? Mauquf alaihnya. Jadi orang yang menerima manfaat wakaf itu namanya mauquf alaih. Ya, jadi
Nanti seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada kaitannya dengan proporsi tadi ya. Tentang proporsi itu tidak ada aturan baku, tapi yang baku tadi adalah tadi nadhir itu boleh mengambil maksimum 10% dari hasil. Kemudian sisanya misalnya dialokasikan apa? Nanti kalau misalnya di wanita Islam ini akan punya program banyak, berarti nanti bisa diproporsional tergantung dari skala prioritas. Kalau yang tadi saya contohkan itu adalah mengikuti skala prioritas yang akan ditangani oleh Dewan Masjid Indonesia wilayah DIY gitu ya. Nanti kalau yang lain bisa berkreasi, yang paling pokok ada ketentuan bakunya adalah hak nadhir. Nah seperti itu, apalagi kalau dikaitkan nanti Indonesia yang kondisinya seperti ini, kalau kita bicara Indonesia ini sebetulnya bukan wilayahnya nadhir, tapi itu wilayahnya negara, di mana pasal berapa itu? Fakir miskin, anak terlantar, dipelihara oleh negara ya. Nah, itu urusan itu kalau kita ini hanya melihat misalnya wanita Islam punya komunitas wanita Islam. Kemudian saya di Dewan Masjid ada komunitas masjid, ada jamaah masjid. Nah, kalau negara ini tentu saja ada tanggung jawab negara, tapi kalau masing-masing komunitas itu ngurusi komunitasnya, nanti negaranya jadi baik semua kan, kira-kira begitu ya. Jadi itu saya kira tadi ada juga yang minta proposal, nanti saya akan share langsung ke yang langsung minta, cuma nyun sewu pada saat WA ke saya tolong disebutkan namanya ya. Kadang-kadang kita itu WA kepada orang tapi nggak mau menyebutkan nama. Saya biasanya ragu kalau yang begitu itu. Jadi sebutkan ini ibu siapa, nanti saya panggil yang ngirim ibu tapi tiba-tiba bapak tak panggil lain panggilan kan jadi lucu nanti, jadi ketawain ya. Jadi ada tadi yang masuk, tolong disebutkan namanya. Insya Allah saya akan kasih proposal yang dulu pernah saya gunakan untuk pengurusan izin sebagai nadhir. Demikian Bu Hanif. Baik Pak Prof. Pak Prof, ya. ada pertanyaan saya belum terjawab rasanya. Oh, apa Bu ya? Nah, wakaf dengan modal 60.000 bisa berpenghasilan sebagai seorang manajer. Nah, apakah ini seperti MLM jadinya Pak? Atau barangkali hasil ini diberikan lagi untuk wakaf gitu? Dimohon penjelasan. Oh, iya itu yang jawab Pak Roy Bu. Iya, Ya, Pak beliau Roy, yang ya. merancang seperti itu. Ya, Iya. silakan Mas Roy. Ya, Mas Roy dirancang, dijelaskan. Ya, baik. Memang Pak, mohon maaf ini juga ada pertanyaan seperti ini di beberapa ibu yang yang agak kurang lega gitu dengan model seperti ini supaya bisa secara syar'i lega, tidak masalah dan sesuai dengan syariat. Mungkin Pak dijelaskan soal ini. Ya, baik. Terima kasih. Jadi biar tidak salah menduga ya, Bu ya. Iya, Pak. Karena pertanyaan ini banyak, Pak, seperti ini. Baik. Jadi memang kalau dilihat ada ujroh yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja dari masing-masing kita. Nah, kalau dilihat, ini saya ambil contoh ada daftar wakaf riser ya, mungkin kelihatan di layar ya, Bu ya. Iya Pak, kelihatan. Ini cuma sampai ke kemitraan keempat ya. Jadi ini pusat, cabang, kecamatan sama kelurahan. Udah gitu aja, Bu. Ibaratnya begitu. Jadi mekanisme ini sebetulnya untuk mengapresiasi kalau kita membentuk tim. Ya. Jadi tapi kalau ditanya apakah MLM, tidak, karena tidak harus juga membentuk tim dan tidak ada aturan-aturan terkait dengan MLM. Jadi ini bebas-bebas saja ya, tidak ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya kayak teman-teman kita yang jalanin MLM. Tetapi yang perlu kita cermati, berjejaring ini memang merupakan satu strategi ya yang efektif sekali dalam membangun action untuk mobilisasi. Jadi kembali saya tadi tegaskan, mekanisme ini ya, mekanisme berjejaring punya tim kerja ini bukan bagian dari MLM, karena terus terang ini nggak boleh karena ada OJK ya. Ada OJK dan OJK pasti tidak akan mengizinkan, apalagi dengan adanya fatwa. Jadi ini
sebetulnya mengakomodir ya mekanisme, saya sebutnya istilahnya mungkin agak tidak terlalu familiar Bu, namanya sub biller ya, sub agregator biller. Jadi sub agregator biller ini itu menerapkan apa yang diterapkan oleh FinPay. Jadi FinPay itu dia punya agent-agent juga yang sampai di tingkat kelurahan itu bisa menerima pembayaran telepon atau listrik. Ya, mungkin sering lihat ya, kayak agen Briling ya. Agen BRI Link itu kan juga kita bisa titip bayar bayar listrik, bayar telepon ya. Dan itu mereka punya skema yang membagi biaya administrasinya ke masing-masing. Nah, kalau ditanya tadi Ibu penghasilannya sebesar itu kenapa? Itu pun sangat tergantung dari kinerja ya. Jadi kalau kinerjanya bagus, kinerja timnya bagus, hasilnya lebih besar. Jadi kenapa ada ujrohnya? Mungkin pertanyaannya lebih mendasar ke situ. Karena berbeda dengan zakat, Bu. Kalau zakat ada hak amil 1/8. Itu bisa dipakai untuk operasional. Tapi kalau wakaf ya, jadi kalau misalnya zakat itu terkumpul 100 juta. Ini mungkin nanti Prof bisa jelaskan juga ini. Itu hak amilnya 12,5 juta. Bisa dipakai untuk operasional. Tapi kalau wakaf itu terkumpul 100 juta, 100 jutanya nggak boleh diapa-apain, Bu. Ya, nggak boleh dikurangi. Nah, ini dari berapa tahun terakhir ini kita lagi mencari bagaimana caranya supaya bisa memberikan ujroh ya. Dan ujrohnya kalau bisa layak sehingga orang itu jadi tertarik melihat ini sebagai satu alternatif yang serius untuk melakukan aktivitas ya. Nah, dengan itu maka disisihkan dari biaya administrasi. Sebetulnya kan kalau kita transfer itu kan kena kurang lebih 6.500 ya. Apalagi kalau misalnya saya transfer langsung ke virtual account-nya Wanita Islam itu akan dapat tambahan 1.500. Jadi total transfer saya 50.000 plus 8.000. Tapi tidak ada ujroh. Nah, kemudian kita coba bekerja sama dengan pihak Finet, ternyata bisa digenapkan jadi 10.000, tapi 4.500-nya bisa dipakai untuk ujroh. Nah, ini ketemu nih solusi. Nah, 4.500 ini diberikan langsung ke Bunda Wakaf, boleh. Tapi kemarin teman-teman bilang, Pak, jangan langsung diberikan ke kita. Biarlah kita ini kalau ada mengembangkan tim, ada ujroh lagi. Jadi akhirnya 4.500 itu dipecah, Bu. Ya, 2.500, 1.750, 250. Ya ini memang langkah inovasi yang harus dilakukan supaya bisa menjawab sisi duniawinya, sisi profesinya begitu. Tapi terus terang ini bukan MLM karena tidak ada aturan-aturan atau tunduk pada mekanisme MLM. Lebih condong ke berjejaring ya. Sama tadi seperti saya sampaikan dari pengurus pusat pasti berjejaring ke pengurus wilayah, betul ya, Bu? Kemudian dari pengurus wilayah pasti punya pengurus daerah, pengurus daerah punya. Nah, kalau kita bilang itu MLM, bukan, itu memang kerja tim seperti itu. Iya. Kurang lebih gitu, Bu, penjelasannya. Baik, Pak. Ya. Artinya ini kerja tim ya, Bapak ya. Ketika mengedukasi juga kita ada kuota internet yang perlu kita pertimbangkan sehingga tolong persepsi ini bukan LM tapi ini adalah program bersama yang memang ada biaya operasionalnya gitu. Ya. Nah, kita yakin bahwa hanya mengambil dari 10.000 biaya administrasi itu. Jadi uang wakaf dari yang dititipkan kepada Wanita Islam murni tidak tersentuh. Ini juga demikian Pak, ketika Bapak Ibu sekalian di chat sudah di-share tentang bagaimana link yang bisa dihubungi ketika ingin bergabung menjadi Bunda Wakaf. Diharapkan bahwa Bunda Wakaf yang bergabung di dalam Wanita Islam ini sama sekali tidak menyentuh uang cash karena semuanya masuk lewat sistem. Ya. Jadi kalaupun menitipkan itu pun mengedukasi bagaimana masuk di aplikasi itu. Karena memang semua terverifikasi dengan sertifikat. Jadi supaya menjadi klarifikasi semuanya bahwa jangan sampai kita menjadi wakaf riser tetapi tidak amanah. Jadi pengurus atau ibu-ibu yang bergabung dalam Bunda Wakaf Wanita Islam tidak diperkenankan menerima uang cash. Tetapi kalau mengajari, memasukkan ke dalam sebuah sistem, kemudian mengajari bagaimana pembayarannya, nah itu justru tugas kita sebagai untuk mengedukasi calon yang akan mewakafkan hartanya. Demikian, silakan ditambahkan Pak Slamet. Bapak Ibu, kalau misalnya tadi ada yang belum terjawab, silakan bisa langsung mengomentari. Silakan Pak Slamet. Baik, terima kasih Ibu Hanif.
saya menjawab terkait dengan mengenai pertanyaan bagaimana kalau LKSPU-nya pilot gitu. Iya, Pak. Ini saya bicara terkait LKSPU yang dari bank syariah atau dari bank. Jadi perbankan itu sangat ketat tuh aturannya, mulai dari pendirian, bahkan kalaupun ada penutupan itu pun karena ada alasan-alasan tertentu. Jadi kalau kata-kata pilot, menurut saya itu ada suatu kata-kata yang dimaksudkan kepada suatu usaha yang memiliki hutang piutang, Bu. Misalnya ada suatu perusahaan hutang kepada perusahaan yang lain, di mana perusahaan itu tidak bisa bayar ke perusahaan lain, maka perusahaan itu bisa menutup pilot pada perusahaan itu. Nah, sementara kalau bank, menurut saya itu adalah suatu perusahaan publik yang jasanya adalah melayani intermediary tadi antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Jadi di dalam sampai sekarang mungkin saya juga belum pernah mendengar adanya suatu perbankan yang dinyatakan pilot, kecuali waktu kasus Bank Mutiara itu pun bukan karena pilot, karena memang ada mismanagement yang dilakukan oleh pihak perbankan itu. Jadi terkait dengan dana wakaf yang disimpan di LKSPW di perbankan syariah, tentunya ini ada undang-undang yang melindungi dari sisi badan wakaf, dari peraturan pemerintah, dari undang-undang maupun dari OJK maupun BI itu sendiri. Jadi itu dilindungi, dan bahkan kita juga secara operasional dilindungi dengan adanya LPS, Bu. Jadi setiap dana masyarakat yang disimpan di bank itu dilindungi dengan lembaga penjamin simpanan. Nah, dari LPS itu kita pastinya semua nasabah yang ada di perbankan akan dilindungi, dananya tidak bisa diambil. Dan terakhir mungkin status kita sebagai bank BUMN, Bu, ya, BTN Syariah itu sebagai salah satu bank syariah yang, atau mungkin satu-satunya bank syariah yang masih statusnya BUMN. Jadi saya kira itu masih aman, Bu, kalau khusus untuk bank syariah, ya, terkait dengan kekhawatiran bagaimana kalau banknya pilot atau apa. Jadi saya kira istilah bank pilot juga belum ada, tapi kalau bank tutup mungkin ada, Bu, karena bukan alasan dituntut pilot oleh pihak-pihak mitranya seperti itu. Kemudian saya kira itu mungkin jawaban saya terkait dengan pertanyaan tadi yang di awal. Tapi sebenarnya di sini ada pertanyaan, boleh saya lanjutkan, Bu Anep? Ini dari Ibu Hajiri apa Pak Haji dari Sorong, Papua. Di chat itu ada, Bu, terkait dengan di Sorong, Papua tidak ada BTN Syariah. Nah, BTN konvensional juga cukup jauh. Jika ada yang melakukan wakaf yang besarnya misalnya 200 juta, apakah mekanisme juga dengan ditransfer? Atau BTN konvensional seperti apa? Seperti lihatnya bagaimana? Nah, itu pertanyaannya mungkin bisa saya jawab bahwa mekanisme ini saya kira mekanisme yang bisa dilakukan melalui transfer, Bapak Ibu. Jadi dalam rangka untuk misalnya di sana kalau misalnya di sana ada nazirnya, tentunya harus terdaftar sebagai nazir, kemudian punya rekening di BTN Syariah. Nah, kalau itu kan agak susah ya untuk berwakaf nazir yang punya rekening BTN Syariah. Tapi sementara yang ada di BTN Syariah itu khususnya di Jogja adalah Dewan Masjid. Barangkali yang ada di Sorong di sana ingin beramal memakmurkan masjid dengan berwakaf, maka bisa melalui DMI di BTN Syariah yang rekeningnya ada di BTN Syariah Jogja. Jadi mekanismenya bisa melalui transfer. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Bu Anip. Terima kasih. Sedikit, Pak Selamat, boleh tambah sedikit, Pak? Ya, gimana, Pak? Ya, Bu, silakan. Untuk menghindari kecemasan kita ini, Pak, apa tidak mungkin kita membuat sebuah baitul mal misalnya di tingkat pusat. Jadi uang kita memang di satu tempat gitu. Jadi keraguan-keraguan kawan-kawan tentang adanya bank yang pilot atau ditutup tadi mungkin bisa dihindari gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Setahu saya baitul mal juga bagian dari LKSPW kalau nggak salah, Pak Roy ya, atau Pak Prof Muhammad. Jadi bisa saja seperti itu, tetapi kelembagaannya memang yang lebih paling bisa ditunjuk oleh menteri itu adalah LKSPU yang saya kira di Bank Syariah. Mungkin itu atau tambahan, silakan Pak. Ya, saya nambah aja sedikit tadi dari Bu Meliana.
Jadi kalau pilot ya, beberapa kasus ini mungkin bisa dikonfirmasi juga ke Pak Slamet. Itu kalau yang syariah sangat jarang. Ya malah di Indonesia belum ada. Kenapa? Karena ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau ini nanti Prof juga nih, karena Prof ini Dewan Pengawas Syariah. Saya menyampaikan pendapat dari sisi pengamat ini Pak Slamet. Jadi beberapa kasus di dunia keuangan syariah itu kebanyakan justru yang konven, karena mereka istilahnya ya apapun dihalalkan untuk menciptakan profit, betul ya. Tetapi kalau di syariah itu pasti ada pengawas syariah yang setahu saya komisaris atau direksi harus dengar dulu. Kalau Dewan Pengawas Syariah bilang tidak sesuai dengan aturan fatwa, tidak akan dieksekusi seberapapun menguntungkannya program atau rencana bisnisnya. Itu kurang lebih ya, Bu. Jadi ya kita berdoa lah, insya Allah tetap amanah. Ya justru ini menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan keuangan secara syariah itu jauh lebih prudent ya, jauh lebih prudent dibandingkan yang konven, yang sifatnya lebih menghalalkan segala cara. Nah, kemudian mungkin Pak Slamet saya nambahin juga untuk yang tadi mau berwakaf di Sorong untuk wanita Islam. Memang kalau lewat platform itu kita tidak perlu lagi ribet ya, karena dia bisa menerima dari 57 bank. Itu semua akan bermuara ke rekening wanita Islam yang ada di DMI. Jadi wanita Islam ini sudah kita buatkan virtual account ya, Pak Slamet ya. Nah, kalau misalnya dari Sorong itu sebetulnya bisa pakai bank apa aja, Bank Papua, Bank BCA, bank apa aja yang ada di Sorong, nanti bisa minta, karena kalau 200 juta platform kita cuma bisa menampung transaksi 20 juta Pak Slamet melalui payment gateway. Ini memang aturan restriktif dari OJK-nya begitu. Nanti yang dari Sorong bisa minta ke Bu Marfuah, karena kemarin juga sempat kita diskusikan, nanti minta rekening dan nomor virtual account wanita Islam. Ya, itu kalau itu transfernya tidak terbatas Pak, bisa 200 juta, 2 miliar, insya Allah bisa 200 miliar ya. Jadi targetnya tercapai langsung. Kurang lebih itu, tambahan aja. Monggo Prof, mungkin bisa disampaikan mungkin tentang Dewan Pengawas Syariah untuk biar kita lebih yakin lagi nih Prof. Silahkan Prof Muhammad supaya yakin bahwa benar-benar bahwa dana wakafnya tuh di tempat yang aman. Ini sedang ke belakang, Bu. Iya, sambil menunggu Prof Muhammad, ini Pak Roy, tadi ada yang belum dijawab tentang keuntungan untuk yang berwakaf. Halo, tes. Oh, silakan Pak Muhammad. Iya, Bu. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Slamet, memang bahwa bank itu adalah satu lembaga yang memang menjaga keamanan dana nasabah. Demikian juga Nadhir itu seperti kami adalah nasabah bank sebetulnya. Karena Nadhir pada saat menerima wakaf uang itu Nadhir belum tentu bisa mengelola dana wakaf uang tadi secara baik. Maka kemudian untuk keamanannya harus masuk ke bank. Nah, kalau misalnya keraguan ibu-ibu yang terkait dengan nanti gimana kalau bank ini misalnya pilot ya, maka dana wakaf itu harus tetap ditanggung oleh si pendiri bank. Itu Bu. Jadi harus modal itu digunakan untuk menutup hilangnya dana wakaf. Karena dana wakaf ini seperti dana amanah yang harus dijamin keutuhannya. Seperti itu. Maka pemilik bank harus mengganti jika banknya mengalami satu masalah. Nah, kalau misalnya nanti sampai pemiliknya juga jadi masalah, nah ini yang jadi problem ya ada solusi. Ini yang perlu dipikirkan nanti. Ada namanya lembaga, bahkan sekarang juga dana-dana yang masuk ke bank itu harus di LPS-kan. Ada lembaga penjamin simpanan, itu nanti bisa berlaku seperti itu. Sehingga dana ini tetap aman seperti itu. Okay. Nah, kemudian terkait dengan yang jauh, ini sekedar cerita ya.
berapa bulan yang lalu itu DMI mendapatkan wakaf sebesar 45 juta dari Kalimantan Tengah ya Mas Roy ya? Palangkaraya ya. Palangkaraya. Jadi beliau wakaf dari sana melalui banknya saya lupa itu, tapi bisa itu. Jadi dimanapun sekarang sudah bisa kita lakukan dengan lewat bank apapun selama nanti ditujukan kepada rekening. Kalau dari ibu-ibu yang wanita Islam ya masukkan aja nanti di portalnya wanita Islam. Cuma ada tadi pertanyaannya, wanita Islam ini sebagai nadhir atau sebagai wakif? Dalam kaitan dengan kelembagaan terkait dengan ini, wanita Islam ini sebetulnya jadi nadhir. Cuma karena belum mengurus ke Badan Wakaf Indonesia, kemudian dimitrakan dengan Dewan Masjid Indonesia. Tapi nanti dana-dana yang dikumpulkan oleh ibu-ibu wanita Islam yang masuk ke DMI, nanti kalau ada hasil ya kita kembalikan kepada wanita Islam sesuai dengan porsi dana. Misalnya gini loh Bu, di DMI di Nadhir DMI itu terkumpul dana 100 miliar. Dari wanita Islam misalnya 10 miliar, dari wanita gitu misalnya 50 miliar. Ada hasil misalnya nanti 30 miliar. Maka 30 miliar ini kan harus diproporsikan. Wanita Islam akan dapat misalnya 10 miliar dibagi 100 miliar dikalikan dengan 30 miliar. Nah, seperti itu nanti ngitungnya. Dan sistemnya sudah dibuat seperti itu. Nah, tapi kalau ibu-ibu wanita Islam itu bisa menjadi wakif. Yang tadi besarannya bisa 60.000 gitu kan. Nah, jadi lembaganya wanita Islam itu sebagai nadhir, kemudian anggota dari ibu wanita Islam sebagai anggota bisa menjadi wakif. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti dana yang dimiliki oleh wanita Islam semakin besar. Begitu ya Bu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad. Di dalam chat, mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang masih belum butuh klarifikasi lagi. Dari Ibu Imas, tadi belum dijawab pertanyaannya. Biasanya kalau kita berwakaf sudah tidak ada hubungan lagi dengan kita. Nah, tadi berwakaf 60.000, tapi punya keuntungan banyak. Maksudnya apa nih Pak Roy? Terus kemudian dari Ibu Umi Habibah, jika sudah menjadi bunda wakaf Pak, apa saja tugasnya bunda wakaf itu? Kemudian pertanyaan dari Ibu Halimah juga, bagaimana peran kita seorang wanita muslimah dalam menyiarkan wakaf ini agar tidak timbul yang namanya suudzon? Terkait dengan hal ini, Bu Fatmawati, apakah ada sertifikat webinar ini? Nanti panitia akan mengupayakan, Bu, tolong daftar hadirnya diisi. Kemudian untuk menjadi bunda wakaf, maksimal anggotanya berapa? Nah, mungkin hal-hal yang teknis masih perlu klarifikasi, Pak Roy. Ya, baik. Oke, saya coba jawab ya Bu ya, karena ya, banyak Pak. sekali. Iya, mohon maaf Pak, ini mengulang tapi memang perlu penjelasan teknis sekali. Baik Ibu. Jadi kalau tadi